Honorer database BKN non-formasi jadi P3K paruh waktu tanpa tunjangan. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe ya Bapak Ibu, karena channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan juga CPNS 2025. Dikutip dari jpnn.com, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo menegaskan honorer yang sudah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan P3K tahap 1 tidak bisa mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2. Kepala BKD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili di Gorontalo, mengatakan pemerintah pusat punya komitmen menuntaskan masalah honorer di instansi pemerintah daerah. Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa mulai 2024 hanya ada 2 jenis pegawai instansi pemerintah, yakni PNS dan P3K. Untuk mengkoordinasikan kebijakan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Zudan Arif Fakhrullah menggelar rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Indonesia melalui sambungan Zoom. Beberapa hal yang menjadi fokus bahasan yakni tentang nasib 2.175.033 honorer di pemerintah daerah. Kemendagri dan Pan-RB mendorong agar pemerintah provinsi menyelesaikan ahli status honorer dengan seksama P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Rifli mengatakan honorer di Pemprov Gorontalo yang terdata berjumlah 2.662 orang. Sebagian diantaranya sudah mengikuti seleksi P3K dan CPNS 2024. Sebagian lagi akan mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 2 yang sedang berproses. Salah satu yang berkembang di kalangan honorer menyangkut nasib mereka yang terlanjur mendaftar dan tidak lulus seleksi P3, maksud saya CPNS 2024 dan P3K tahap 2. Akun mereka sudah terkunci dan tidak bisa mendaftar untuk seleksi P3K 2024 tahap 2. Akun mereka sudah terkunci dan tidak bisa mendaftar untuk seleksi P3K 2024 tahap 2. Memang dari 2.600-an tenaga non-ASN itu ada lebih kurang 195 mereka yang di 2024 mengikuti seleksi CASN. Ini yang belum diputuskan, namun tadi saat rakor oleh Menteri Pan-RB itu mereka pasti tidak akan dirugikan, kata Rifli. Jadi saat rapat koordinasi dengan Pan-RB dan juga jajarannya, mereka mengatakan bahwa untuk honorer yang tersisa itu tidak akan dirugikan. Dikatakan kemungkinan besar honorer database BKN yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi P3K 2024 tahap 1 tetapi tidak bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Bagi honorer yang ikut seleksi memenuhi ranking dan kuota, maka otomatis menjadi P3K penuh waktu. Honorer yang lulus seleksi CASN dan P3K sesuai ranking dan kuota yang ada, itu P3K penuh waktu, sisanya paruh waktu. Bedanya P3K penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi, yang paruh waktu gajinya tetap seperti yang di 2024. Jadi kesimpulannya, untuk P3K penuh waktu masih mendapatkan tunjangan dan lain-lain, sedangkan untuk paruh waktu tidak. Seperti itu.